Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Oktavianto Eka Indriawan, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Wonogiri. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai dua kepala sekolah tentang bagaimana cara pengambilan keputusan ketika mengalami dilema etika atau bujukan moral. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Retno. Pagi, Pak. Semoga Ibu Retno selalu diberikan kesehatan, selalu begini Bu Retno. Saya di sini ingin menyampaikan beberapa pertanyaan tentang pengalaman Ibu Retno sebagai kepala sekolah, terutama tentang pengambilan sebuah keputusan dilema etika. Tentu Bu Retno pernah mengalami atau menemukan sebuah kasus tentang dilema etika. Selama ini, bagaimana Ibu Retno mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral itu? Ini Pak Okta, yang pertama itu dengan melihat latar belakang pelaku. Kemudian apabila kasusnya sama, benar, maka kami melihat latar belakang pelaku itu. Kemudian apakah orang itu merupakan beretikat baik atau dapat dilihat dari sebaliknya atau ingin waton suloya atau berbuat gaduh seperti itu. Nah, jadi kami tentunya menganalisis dulu tidaknya sebelum mengambil keputusan, hingga tidak langsung memvonis saja. Lantas Ibu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama baik? Yang pertama kami menganalisis dulu Pak, ya. Kemudian kalau itu sama-sama baik, tentunya kita harus membuat keputusan seadil mungkin, sebijaksana mungkin. Nah, kalau sama-sama baik itu tentunya kita kan berat nih untuk memutuskannya. Jadi kami sebaiknya minta pertimbangan ataupun musyawarah dengan rekan-rekan ataupun dengan pembantu pimpinan. Sebagai contoh mungkin kalau kita akan mengadakan kunjungan atau tilian ya, ke teman kita yang sakit, mungkin yang semuanya baik, mungkin ada yang perwakilan saja Bu, ataupun semuanya harus datang ke sana Bu, mungkin dengan nyater dengan ini ya. Itu kan sama-sama baik, sama-sama positif. Tentunya kita harus memusyawarahkan ataupun merembuk dulu sebelum kita mengambil keputusan, sehingga nanti tidak ada yang gelo gitu Pak. Sakiti untuk Ibu. Kemudian Ibu, bagaimana dalam mengambil langkah-langkah penyelesaian dalam kasus yang sama-sama baik tersebut Ibu? Ini Pak tentunya kami akan menganalisis dulu, kemudian akan mengambil keputusan yang dirasa harus demi kemaslahatan kita bersama, demi semaksimal mungkin kebaikan kita bersama. Kemudian kita menjalankannya setelah diputuskan, kemudian kita selalu mengobservasi lagi, mengevaluasi lagi, kemudian kita bisa mengambil tindak lanjuti kalau itu sudah merupakan keputusan yang benar. Berarti di akhir langkah-langkah tadi ada evaluasi ya Bu, untuk langkah ke depannya. Ada tindak lanjutnya. Berikutnya Ibu, selama ini hal yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini seperti apa itu? Yang efektif yaitu yang dengan setelah kita menganalisa kasus-kasus yang ada ya, kita ya lebih baik itu kita memusyawarahkan. Nah, musyawarahkan karena untuk kepala yang banyak, pikiran yang banyak, ide yang banyak itu banyak sekali pilihan. Jadi yang efektif itu ya memang yang pertama kita memusyawarahkan, kemudian memang akhirnya saya yang memutuskan, tapi ada banyak preferensi yang sudah bisa saya dapatkan. Jadi ada
seperti kolaborasi ya Bu, dengan rekan-rekan guru ataupun waka kurikulum kan Ibu, dengan yang lain. Selama ini Bu, dalam pengambilan keputusan tadi mungkin terjadi sebuah tantangan atau hambatan. Ibu, adakah tantangan yang muncul ketika pengambilan keputusan seperti itu? Tentunya tantangan itu kalau di kasus-kasus yang dilema ataupun kita akan memutuskan suatu etika yang untuk menuju kebaikan, tentunya banyak sekali tantangannya gitu. Kemudian tantangannya itu yang paling dirasa membutuhkan energi itu ya seperti kalau kita tidak atau belum menemukan solusi dari berbagai masukan atau mungkin data-data yang ada di mereka yang berkasus itu sama-sama kuat. Jadi itu merupakan tantangan, itu merupakan suatu hal yang harus diputuskan dengan hati-hati. Harus dengan kehati-hatian itu untuk menggali-gali informasi seperti itu gitu. Dalam pelaksanaan atau pemecahan masalah tersebut itu, apakah Ibu memiliki jadwal khusus ataupun Ibu langsung menyelesaikannya langsung di tempat tersebut atau di waktu tersebut, dan prosedur seperti apa yang Ibu lakukan pada pengambilan keputusan itu Ibu? Untuk menyikapi suatu kasus itu kita lihat kasusnya, atau itu kasus itu harus segera dieksekusi ataupun bisa ada waktu untuk merembuk gitu ya. Jadi tidak ada waktu khusus kan? Tetapi kalau itu tidak mendesak, contohnya yang tidak mendesak itu tidak berhubungan dengan nyawa seseorang, maka itu bisa dirembuk, ada waktu untuk menganalisa, mengidentifikasi, kemudian memilih, memusyawarahkan, kemudian setelah dilaksanakan juga tetap ada evaluasi maupun tindak lanjutnya. Jadi tidak ada waktu khusus, tergantung kasusnya seperti apa. Sudah tidaknya gitu ya. Berarti Ibu langsung mengeksekusi ya, secara langsung sehingga tidak berkelanjutan atau berlarut-larut seperti itu ya. Iya, betul. Jadi tidak usah diimbu atau diulur-ulur. Mungkin nanti kalau ditahan dulu ada kasus lagi akhirnya menumpuk seperti itu ya. Iya, jadi kompleks. Pertanyaan berikutnya Ibu, mungkin ada faktor yang mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan. Ya itu tadi Pak, dengan masukan dari teman-teman ataupun dimusyawarahkan, ya, kemudian kita mendapat masukan yang valid, ya, tidak ada masukan yang toral ini betul atau hoak itu ya. Tutupi seperti itu ya Bu. Jadi intinya yang harus pakai prosedur yang harus kita lalui. Ya. Ini pertanyaan terakhir Ibu, dari diskusi ini tadi, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari permasalahan dilema etika? Terima kasih Pak Okta untuk pembelajaran tanya, khususnya untuk kali ini dengan adanya pendampingan mengajukan dilema etika ini, saya bisa merefleksikan kasus-kasus yang sudah saya temui hingga sudah saya putuskan, sehingga saya bisa lebih positif, lebih bisa mengambil keputusan, dan tentunya tidak asal vonis, tetapi dengan jalur-jalur, dengan tahap-tahap ataupun langkah-langkah yang sesuai dengan kebaikan ataupun untuk kemaslahatan kita bersama. Terima kasih atas waktunya. Saya semakin paham, saya bisa mengambil dan menyerap pengalaman Ibu selaku kepala sekolah tentang pengambilan keputusan dilema etika. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Parno. Selamat pagi juga Pak Okta, semuanya sehat. Amin Pak. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan. Amin, amin Bapak. Amin. Terima kasih Bapak atas kesediaan waktunya. Karena di sini saya akan meminta waktu Bapak berapa
jam ke depan. Nah, di sini saya Fabian Hendriawan sebagai calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Wonogiri mendapatkan tugas untuk mewawancarai Bapak sebagai kepala sekolah dengan tema yaitu pengambilan keputusan dilema etika ataupun rujukan moral, Pak. Terima kasih. Yang pertama saya bersyukur sampai hari ini masih dikarenai sehat bisa mengemban tugas atau amanah dari pemerintah, insyaallah dalam kondisi semuanya berlangsung sebagaimana yang dikehendaki oleh pemerintah. Lanjutnya yang kedua, terima kasih kepada Pak Okta, salah satu generasi kami yang ke depan akan memangku tugas melanjutkan perjuangan kami yang sudah tua, apalagi mengikuti formula guru penggerak itu suatu kebanggaan tersendiri buat kami karena punya generasi yang ready ke depannya. Selanjutnya kami siap nanti berapa waktu pun yang Bapak kehendaki untuk bisa mencari info ataupun mencari pengalaman empirik bagi saya dalam melaksanakan tugas-tugas di. Terima kasih ya Pak. Baik Bapak, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Pak. Untuk nantinya bisa saya gunakan sebagai pelajaran dan referensi saya ke depan terkait dalam pengambilan keputusan yang baik dan bijak. Bisa saya mulai Pak? Silakan Bapak. Selama ini Bapak, bagaimana Bapak Parno mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral, Bapak? Terima kasih, pertanyaan yang baik sekali. Saya akan sampaikan pengalaman pribadi saya. Yang pertama, saya harus memahami bahwa status saya di sini adalah pelayan dalam konteks pemimpin. Saya bukan penguasa. Kalau pemimpin itu mengedepankan pada prinsip yang berorientasi pada tugas dan tanggung jawab, sementara kalau penguasa itu berorientasi pada hak dan wewenang. Saya bertugas melayani rekan-rekan. Dalam rangka melayani rekan-rekan guru, rekan-rekan TU sekaligus mengemban tugas masyarakat untuk melayani anak-anak. Alhamdulillah dia sampai ini ada satu prinsip yang disepakati bersama, yaitu sekolah ramah anak. Jadi siapapun berperilaku harus mengarah pada ramah anak, konsep itu. Bahkan kita menanam tanaman pun harus ramah anak. Semisal jangan runcing, jangan beracun dan sejenisnya. Tempat-tempat yang dimobilisasi siswa itu pun harus ramah anak. Tidak boleh curam, tidak boleh licin, tidak boleh silau dan sebagainya. Jadi semua berorientasi pada prinsip ramah anak. Bahagia sekali di penghujung tugas saya sebagai PNS, saya berada di sekolah yang ramah anak, membahagiakan sekali. Selanjutnya, konsep-konsep ramah anak itu pun harus betul-betul terejawantah pada perilaku semua komponen sekolah, baik anak kepada anak yang lain, anak kepada guru, anak kepada TU, TU kepada anak, guru kepada anak. Apalagi yang sering menjadi persoalan adalah perilaku dari tenaga pendidik maupun kependidikan yang kadang terbawa oleh situasi yang secara temporer lupa bahwa kita harus ramah anak. Hal itu teridentifikasi dari pengamatan saya, bahkan ada curhat anak-anak kepada saya. Di saat selesai sholat zuhur, anak-anak bergerombol, biasanya saya nimbrung menemui mereka atau di public area, sembari anak-anak istirahat, sembari anak-anak belajar, sembari anak menikmati menu dari kantin. Anak-anak itu ada yang curhat, yang cerita ringan mengenai perilaku dari tenaga pendidik maupun kependidikan yang oleh anak dirasa tidak ramah. Semisal ada staf yang memperbaiki saluran air, kemudian kebetulan ada alat yang boleh tercecer begitu, lalu kesampar kaki anak-anak,
lalu spontan teriak, mungkin dengan kata-kata yang kurang nyaman sehingga menyebabkan anak merasa mendapatkan perlakuan itu yang kurang bagus. Ini saya identifikasi. Kemudian saya cari sebab-sebab terjadinya pelanggaran etika atau semacam kekeliruan dalam berperilaku itu dari semua sisi. Satu, dari sisi situasi, semisal pada saat perbaikan itu apakah sudah betul dipilih waktu yang tidak sedang ada mobilitas siswa, memperbaiki keran air itu di tempat yang biasa dipakai untuk mobilitas siswa pada jam istirahat, pada jam anak-anak hendak sholat zuhur ataupun sholat di masjid, itu berarti pilihan situasi yang tidak tepat gitu. Yang kedua, masalah personal artinya tenaga yang sedang diminta untuk memperbaiki itu apakah sudah dipilih satu pilihan waktu yang dipilih oleh beliau sendiri, jadi tidak bersifat instruksional, artinya diberi ruang agar tenaga yang memperbaiki saluran air itu ataupun keran itu biar memutuskan sendiri kapan saya akan memperbaiki, apakah hari ini, apakah nanti sore, apakah nanti malam. Bisa jadi akibat dari instruksi, Mas tolong perbaiki sekarang, itu menjadikan dia tidak rela, mungkin sedang ada pekerjaan lain yang harus dijalani. Nah itu berpengaruh pada suasana perasaan. Bisa jadi ada sesuatu yang sedikit saja bisa meletup. Semua misal tadi mungkin ada alat untuk perbaikan, kesambar anak, kemudian teriak-teriak yang kurang bagus. Nah kemudian yang berikutnya, kalau yang mengenai formula kedekatan antara guru dengan anak, kadang-kadang kita itu salah memahami totalitas. Jadi konsep totalitas itu tetap harus berkoridor pada etika yang harus tetap kita jaga. Terdapat informasi itu, kemudian masing-masing kami konfir apakah betul curhat cerita anak itu. Kalau iya, berarti kami lakukan langkah-langkah strategis. Kami identifikasi ada nomor, kemudian hari tanggal, kemudian kasus, lalu solusi gitu. Nanti kita pilih waktu yang tepat. Jadi kita tidak harus kasus hari ini diatasi hari ini, tidak harus kasus hari ini, bisa jadi kita atasi pada sehari atau 2 hari berikutnya. Bukan bermaksud menunda, tetapi mencari kebenaran informasi dulu, jangan sampai hanya sepihak saja gitu. Silakan, demikian kira-kira yang saya lakukan. Jadi sudah masuk ke seperti proses ya Pak? Iya, proses dari langkah-langkah penyelesaian masalah. Pertama tadi Bapak, yang pertama mengidentifikasi dulu ya Pak? Iya, betul. Selanjutnya ada konfirmasi tentang fakta ya Pak? Betul. Mendapatkan fakta yang lebih lebih akurat ya. Baik Pak, berikutnya untuk langkah-langkah yang lebih detail Pak, langkah-langkah secara singkat, secara umum Bapak, dari penyelesaian kasus yang dilema etika ya, yang mana dilema etika itu mendapatkan masalah itu ada dua hal yang sama-sama berat ya, baik kebaikan maupun kebaikan, dan itu mungkin Bapak ada langkah-langkah yang lebih. Oke, seperti saya tadi katakan, satu contoh seseorang yang sedang melakukan kebenaran dari mentor atau guru itu, bahwa dengan cara dibenahi gerakannya, mungkin dengan bahunya digeser, mungkin tangannya disentuh digeser, itu supaya segera betul gerakannya. Itu sebuah kebenaran. Sementara anak itu juga membutuhkan, belum tentu dengan gerakan tangan menyentuh ke tangan atau bahu atau badan anak itu, cukup diberi aba. Misalnya lekang tangannya begini, cukup diberi contoh dari depan tanpa harus menyentuh. Jadi tidak harus setiap kali membetulkan gerakan dengan cara
cara menyentuh, tidak harus. Bisa jadi dengan memberi contoh saja dari posisi depan, bisa. Nah, ini suatu kebenaran juga berhadapan dengan kebenaran. Nah, kalau maksudnya guru itu juga benar, kemudian maksudnya anak juga benar, maka benar itu harus dipahami adalah benar milik bersama. Jangan sampai bersikukuh pada prinsip benarnya guru saja, sementara anak tidak merasa kebenarannya diakui. Makanya guru harus bisa memilih tepatnya yang mana dulu. Kalau diberi contoh dengan gerakan saja sudah bisa, tidak harus disentuh. Tapi ternyata diberi contoh belum benar, bolehlah minta izin dulu. Maaf ya, misalnya demikian. Sehingga tidak ada ketersinggungan, tidak ada kebenaran yang merasa dilanggar. Guru bermaksud agar cepat bisa selesai, cepat bisa benar gerakannya, siswa pun terjaga etikanya atau rasanya, yaitu kebenaran kedua belah pihak. Yang dimaksud. Selama ini ya Pak, hal yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan sebuah keputusan pada kasus yang sama-sama hal yang efektif. Yang efektif adalah dibangun kesepahaman. Jadi kesepahaman itu tidak harus satu paham, tidak. Jadi masing-masing kebenaran itu harus diakui, ditempatkan. Bagaimana membuat sebuah formula, mungkin mempertemukan, mungkin menasihati agar siswa memahami maksud ini seperti ini. Dan guru harus paham bahwa maksudnya sesuatu. Kalau sudah dibangun kesepahaman, insya Allah kebenaran itu menjadi milik bersama. Tidak hanya kebenaran yang sepihak. Tidak ada bahasa pokok tidak ada. Karena bagaimanapun kita harus berkomunikasi dengan sesama kita. Betul, berkolaborasi. Selama ini ya Pak, tantangan Bapak ketika pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang dilema etika seperti itu gimana Pak? Ya ada saja lah yang namanya secara manusiawi sekarang bersikukuh pada kebenarannya. Maka harus dipilih waktu, dipilih timing yang pas, tempat yang bagus, suasana yang bagus agar terbangun kesepahaman tadi. Sebab niatan baik kita itu bisa terwujud kalau kita tidak bisa memilih tempat ataupun waktu yang menjadi sesuatu yang nonsen. Tetapi kalau kita bisa memilih waktunya, memilih tempatnya, memilih situasinya, insya Allah niatan kita untuk membangun kesepahaman biar masing-masing bisa berterima dengan kebenaran itu akan lebih efektif gitu. Jadi tantangannya itu ya karena ada bersikukuhan dari masing-masing. Iya, mereka bersikukuh karena merasa tertekan. Tapi kalau kita tidak merasa menekan, sifatnya kita tidak interogasi. Kalau sifatnya kita interogasi, mereka merasa tertekan. Karena tertekan, terpojok, mereka akan mempertahankan diri kebenarannya. Kita hindari interogasi. Jadi kita maksimal kita hanya konfirmasi aja, karena kita sudah berbekal pada data-data awal. Kita dapat ada informasi awal, itu nggak perlu dengan interogasi. Kita nggak akan menghukum kok, akan membimbing agar masing-masing berada pada jalur yang lurus, pada jalur yang benar. Begitu. Berikutnya Bapak, apakah Bapak memiliki jadwal khusus Bapak dalam penyelesaian kasus, ataukah langsung diselesaikan di waktu itu, ataupun sudah bagaimana prosedur Bapak dalam penyelesaian atau memutuskan sebuah dilema tadi? Ya. Sebagaimana tadi saya katakan, kita sifatnya konfirmasi dulu. Jadi kita menampung cerita-cerita ataupun curhat ataupun informasi itu, bisa datang dari siswa, bisa datang dari wali kelas, bisa datang dari sesama guru ataupun dari pihak manapun, bahkan bisa datang dari masyarakat. Pengaduan mengenai perilaku anak, perilaku guru, perilaku apa di lingkungan sekolah. Setelah berbekal itu, tidak serta-merta kita secara emosional kemudian memanggil, atau bahasa tadi tidak sebatas konfirmasi, bahkan menginterogasi.
tidak serta-merta, kita amati dulu apakah ada indikasi ke arah itu. Kemudian kita ajak pihak-pihak yang bermasalah atau ada pelanggaran etika itu, kapan waktu yang pas untuk bisa bincang-bincang ringan gitu. Kalau sudah disepakati, masing-masing akan berbekal pada niatan baik. Jadi dari pihak saya juga niatan baik, tidak menginterogasi, tidak akan memojokkan, tidak akan menyalahkan, tidak, tapi hanya ingin bagaimana solusinya supaya kode etik yang berlaku di pendidik maupun tenaga pendidikan dan siswa itu bisa dipedomani dengan baik. Untuk prosedurnya tadi ada berapa tahapan? Ya, tahapan pertama identifikasi persoalan, kemudian yang kedua boleh maksimal cari referensi informasi atau informasi tambahan. Kemudian kita buka buku kasus yang biasa ada di BK maupun di Humas. Misalnya ada buku kasus, bisa jadi seorang guru itu tidak sekali ini saja melakukan hal serupa, bisa jadi tahun-tahun lalu juga melakukan hal serupa. Maka kita buka buku catatan di Humas, barangkali ada, kita buka. Nah, itu sebagai bekal untuk pembimbingan. Yang berikutnya kita juga cari referensi suasana rasa mereka atau pihak-pihak yang sedang melakukan pelanggaran etika itu. Jangan-jangan di rumah sedang tidak damai, jangan-jangan di masyarakat sedang kurang nyaman pergaulan dan sebagainya. Informasi kita kumpulkan, setelah itu kita coba konfirmasikan dengan rule atau aturan. Kalau kita hadapkan pada aturan, bahasa ekstrimnya itu kita konfrontasikan dengan rule, dengan aturan. Jadi perilaku itu kita hadapkan pada aturan, kita sandingkan dengan itu. Kalau kita ajak menyepakati dengan rule atau aturan ini, kemudian ada perilaku ini, biar dipilih sendiri oleh pihak-pihak itu yang mana toh yang tidak sesuai dengan rule atau tidak sesuai dengan aturan. Jadi bukan saya menunjukkan penjenengan melanggar nomor ini, ini termasuk justifikasi, tidak. Ini kode etik kita, misalnya memanggil guru, data-data terkumpul, bahkan ada catatan di Humas bahwa tahun lalu juga berperilaku serupa, dan kita hadapkan pada rule-nya kode etik guru. Coba yang mana ya yang menurut penjenengan ada sesuatu yang tidak nyaman dalam pertemanan pergaulan kita, yang mana kira-kira beliau memilih sendiri. Kalau nanti beliau tidak berhasil memilih, barulah kita menawarkan bagaimana dengan nomor sekian tentang kita gitu. Jadi ada kenyamanan komunikasi. Insya Allah nanti kita cari goalnya, kita cari tujuannya bahwa agar terjadi perubahan perilaku. Bukan kita semata-mata akan memberikan hukuman atau punishment, bukan. Orientasi saya bukan punishment, orientasi saya ada pada perubahan perilaku dari yang kurang baik menuju lebih baik atau bahkan sangat baik begitu. Jadi menggali dari dalam. Betul, persoalannya menggali, betul. Biarlah beliau sendiri yang menjustifikasi, oh saya ini Pak yang nggak pas dengan kode etik. Pertanyaan berikutnya Pak, mungkin ada faktor yang mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan? Alhamdulillah. Yang pertama, di sekolah ini tidak ada friksi. Artinya kelompok guru A, kelompok guru B tidak ada. Alhamdulillah. Juga komunikasi antar komunitas TU dengan guru bagus. Dengan masyarakat lingkungan ini merupakan daya dukung yang luar biasa untuk bisa mencari solusi yang nyaman bila terjadi sesuatu yang perlu segera diatasi, yang termasuk pada melanggar etika maupun melanggar moral gitu. Tidak ada rekan-rekan kita yang merasa prinsipnya paling benar, setiap pernyataannya benar, atau bahkan mereka tidak mengakui kebenaran oleh pihak lain. Kita lihat dari suasana di saat diskusi di ruang guru
bersama misalnya atau di ruang aula, kesannya mereka sangat sopan menyampaikan pendapatnya, tidak mencerca atau menghardik sesama meskipun prinsipnya beda ataupun mungkin pendapatnya beda. Nah, teman-teman kita itu akrab bermartabat, itu sudah modal yang luar biasa. Jadi modal akrab bermartabatnya teman-teman itu merupakan aset yang luar biasa untuk mempermudah manakala terjadi problematika dari sisi etika maupun moral. Kita bayangkan andai di sekolah ini ada kelompok tertentu, yang ini dengan kelompok berbeda, kalau ada problem pasti akan menyeruak lebih kuat nanti. Alhamdulillah di sini semuanya baik-baik. Pertanyaan terakhir Bapak, Ya. dari diskusi ini tadi, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari sebuah dilema etika ini Bapak? Yang pertama, secara manusiawi seseorang itu harus dipahami bahwa orang itu dilingkupi oleh situasi yang tidak tepat atau tidak berubah, tidak stabil atau kadang-kadang berubah-ubah. Suasana yang ada di rumah tangga itu bagaimanapun tetap mewarnai nuansa kerjanya di sekolah atau perjalanan di sekolah. Jadi alhamdulillah kalau di rumah tangganya itu keluarga yang baik, keluarga yang santun antara personal suami, istri, anak-anak, insya Allah di sekolah itu akan termanifest, terwujud, terimplementasi dalam bentuk kata-kata, dalam bentuk perilaku, dalam bentuk sapaan akan kelihatan. Alhamdulillah rekan-rekan kami keluarganya yang sakinah, ayam begitu, sehingga pertemanan sekolah sangat terjaga. Yang juga sangat penting buat kita bahwa orang itu berhak atas masa lalunya. Jadi kalau tahun kemarin mungkin melakukan sesuatu yang tercatat di sebuah catatan humas, jangan kemudian serta-merta orang itu dianggap melakukan hal serupa, tidak. Mungkin terbawa oleh situasi saja sehingga menyerupai perilaku yang tahun lalu, dan orang berhak untuk memperbaiki. Maka kita beri kesempatan orang lain itu untuk memperbaiki dengan cara yang alami, tidak merasa ditekan, tapi biarlah memperbaiki dirinya dengan cara kita beri stimulan ataupun pancingan-pancingan, kita tambah pengetahuan. Yang secara pribadi buat saya, alhamdulillah saya berterima kasih bisa menyampaikan pengalaman pribadi saya untuk calon generasi penerus kami, penerus Bapak Ibu guru, sehingga nanti Pak Okta memiliki tambahan bekal. Yang pasti Pak Okta menggali banyak referensi. Setidaknya yang saya katakan, yang saya sampaikan sebagai pengalaman pribadi ini menjadi referen. Nanti ada referen-referen lain akan memperkuat kejiwaan penyenangan. Saya yakin penyenangan akan semata dalam jiwa, sehingga ada pengendapan emosi yang baik ketika berhadapan dengan suasana yang situasional kapanpun waktunya, baik di masyarakat, di lembaga resmi maupun di mana saja. Orang-orang yang memiliki pengendapan emosi yang bagus, yang baik, insya Allah akan berterima di masyarakat dimanapun dia berada. Pak Arnold, terima kasih atas waktunya. Saya semakin paham dan memiliki gambaran yang lebih ya Pak, dari pengalaman-pengalaman Bapak tadi selaku kepala sekolah dalam pengambilan keputusan yang ada kasus dilema etikanya. Terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Terima kasih.